Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep ya, bekal sekolah untuk anak-anak kita. Ini juga bisa banget untuk ide jualan. Namanya roti tawar gulung crispy. Seperti apa proses pembuatan, juga bahan-bahannya, simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu 5 lembar roti tawar ya. Aku menggunakan roti tawar yang tanpa kulit. Jika kalian menggunakan roti tawar yang agak sedikit kering permukaannya, boleh dikukus sebentar supaya permukaannya itu lembab atau basah sehingga saat dipipihkan seperti ini tidak mudah robek. Oke, aku pipihkan terlebih dahulu ya untuk roti tawarnya dengan menggunakan rolling pin. Kalau kalian tidak ada, boleh menggunakan gelas. Nah, setelah pipih seperti ini, kemudian olesi permukaannya dengan margarin secara merata. Lalu taburi dengan menggunakan meses ya. Kemudian juga akan aku tambahkan dengan taburan keju parut di atasnya. Selanjutnya akan aku gulung. Nah, untuk menggulungnya agak sedikit ditekan ya, supaya bisa rapat. Lakukan ke semua roti tawar ya. Diolesi terlebih dahulu permukaannya dengan menggunakan margarin. Jangan lupa dipipihkan lebih dahulu ya untuk roti tawarnya. Kemudian taburi dengan menggunakan meses serta keju, baru setelah itu digulung. Resep ini juga bisa sebagai ide jualan frozen food. Jadi nanti kalau mau digunakan sebagai ide jualan frozen food, nanti bisa disimpan di dalam wadah yang kedap udara, baru setelah itu dimasukkan ke dalam freezer. Dan seperti ini ya, kalau semuanya sudah digulung, kemudian aku akan siapkan untuk bahan baluran, yaitu ada 1 butir telur dan tambahkan 1,5 sendok makan tepung terigu, juga sedikit garam ya, kurang lebih setengah sendok teh aja untuk garamnya. Nah, untuk tepung terigunya gunakan yang pro sedang aja. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian di sini juga aku akan siapkan untuk tepung roti atau tepung panir ya biasa disebut. Celupkan roti tawar gulung ke dalam adonan telur. Lalu setelah itu akan aku baluri dengan menggunakan tepung panir secara merata. Nah, jika mau dijadikan sebagai frozen food setelah dibalur dengan tepung panir, baru dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat, setelah itu simpan di dalam freezer. Itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan ya. Nah, seperti ini. Baru setelah dibaluri dengan tepung panir, masukkan ke dalam wadah yang kedap udara atau wadah yang tertutup rapat. Setelah itu simpan di freezer, baru kalau mau disajikan, dipotong-potong lalu digoreng. Saat membuat resep ini kemarin aku live di TikTok aku ya. Jadi buat sahabat aku yang mempunyai TikTok, silahkan aja follow ke TikTok aku. Di sana aku juga sering membagikan resep-resep secara live. Dan juga jika yang ingin mencari peralatan atau perlengkapan untuk baking, ada cetakan dan lain-lain, silahkan juga klik keranjang kuning di TikTok aku. Nah, setelah semuanya dibalur seperti ini, kemudian siapkan wajan yang diisi dengan minyak goreng. Untuk minyaknya agak banyakan ya.
Goreng dengan menggunakan api yang sedang hingga berwarna kuning kecoklatan atau keemasan. Nah, kalau sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, angkat, lalu tiriskan minyaknya. Kemudian bisa disajikan ya selagi hangat maupun sudah dingin. Untuk ide jualan akan aku berikan caranya ya. Caranya dipotong-potong bulat-bulat. Nah, untuk memotongnya ini pastikan sudah dingin terlebih dahulu supaya tidak terlalu lumer ya untuk coklat yang ada di dalamnya, sehingga tidak akan belepotan. Bagi aja per gulung ini menjadi kurang lebih 8 potongan. Kemudian siapkan cup agar-agar seperti ini ya. Masukkan kurang lebih 4 potong atau sesuai dengan selera. Baru ditambahkan dengan topping susu kental manis di atasnya, atau bisa juga ditambahkan dengan topping keju. Nah, lalu setelah itu ditutup rapat dan bisa untuk dijual atau sebagai ide jualan, sebagai isian snack box juga bisa. Atau mungkin untuk jualan di sekolah-sekolah, anak-anak TK ataupun SD itu juga tentunya akan menarik. Untuk harga jualnya sendiri silahkan tentukan ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Jadi nanti jangan sampai terjadi perdebatan lagi mengenai harga. Oke, seperti ini hasilnya. Ini rasanya enak dan juga kres ya, tentunya menarik untuk sebagai dijualan. Atau juga bisa untuk sarapan pagi anak-anak kita. Bekal sekolah dimasukkan ke dalam wadah makanan juga cocok ya, karena ini bisa awet seharian tetap kres ya, karena kita ada tambahan dari tepung panirnya. Oke, demikian tadi saja ya cara mengolah roti tawar menjadi ide jualan atau bekal sekolah untuk anak-anak kita. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.